Halo semuanya. Oke, kalau kalian lagi nonton ini, kemungkinan besar di depan kalian udah ada jadwal ujian dan lagi pusing mikirin gimana caranya naklukin soal studi kasus NoSQL. Tenang, kalian udah di tempat yang bener banget. Sebentar lagi kita bakal ubah semua kebingungan itu jadi rasa percaya diri. Kita bakal fokus 100% ke studi kasus, persis seperti yang bakal kalian hadapi nanti. Yuk kita mulai. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari pondasinya dulu. Pakai analogi inti yang bakal bikin kalian ngelihat database dengan cara yang beda. Terus kita isi kotak peralatan kita dengan 5 tipe NoSQL yang wajib banget dikuasai. Abis itu saya kasih satu trik gitu buat soal ujian yang paling sering keluar. Dan puncaknya, kita bakal satuin semuanya di sebuah studi kasus nyata. Siap? Oke, bagian pertama. Dan jujur aja ya, kalau dari semua pembahasan ini kalian cuma boleh ingat satu hal, ya ini dia. Kita akan bedah analogi inti SQL lawan NoSQL. Kalau kalian paham ini, logika di balik setiap pilihan database bakal jadi jauh lebih gampang dimengerti. Coba bayangin analogi ini. Di kiri, itu SQL. Anggap aja kayak rak arsip yang super rapi dan terstruktur. Setiap data harus masuk ke kotak yang udah disiapin. Kalau penuh, pilihannya cuma satu. Beli rak yang lebih gede dan pastinya jauh lebih mahal. Nah, itu namanya scaling up. Sekarang lihat yang kanan, NoSQL. Ini kayak keranjang besar. Mau data bentuknya apa aja, dokumen, gambar, video, log, lempar aja masuk. Butuh ruang lebih? Gampang, tinggal tambah keranjang baru di sebelahnya. Murah meriah, itulah yang namanya scaling out. Jadi, intinya apa? SQL itu buat keteraturan, NoSQL buat fleksibilitas dan pertumbuhan skala besar yang efisien. Oke, sekarang kita udah tahu kenapanya, yuk kita bahas apanya. Ada 5 tipe database NoSQL yang bakal jadi senjata utama kalian di ujian. Kuasai kelimanya, dan kalian bisa jawab hampir semua soal studi kasus yang dilempar. Serius, bagian ini penting banget. Paham kapan harus pakai masing-masing dari 5 tipe ini, itu yang bedain jawaban yang cukup bagus sama jawaban yang sempurna dan dapat nilai A+. Yuk, kita pastikan kita benar-benar ngelotok soal ini. Tipe pertama yang paling dasar dan paling simple itu Key Value Store. Konsepnya sederhana banget. Ada kunci, misalnya ID-nya user, yang langsung nunjuk ke nilai ya semua data tentang user itu. Udah, gitu aja. Cepat, efisien, dan jadi andalan banget buat nyimpen hal-hal kayak data sesi di website. Nah, contohnya kayak gini nih. Kunci 1110 itu langsung nyambung ke satu blok data pelanggan ramas. Satu kunci, satu nilai. Nggak ada yang ribet. Kekuatannya ya ada di kesederhanaan ini. Lanjut, Document Store. Nah, ini naik level dikit. Bayangin sebuah katalog produk online, buku kan punya atribut jumlah halaman, sementara audiobook punya atribut durasi. Coba bayangin ini di dunia SQL, bisa jadi mimpi buruk. Tapi dengan Document Store yang basisnya JSON, dua-duanya bisa disimpan barang di satu koleksi tanpa masalah. Fleksibilitas, itu kata kuncinya. Di sini perbedaannya jadi kelihatan jelas banget. Lihat deh, nilainya itu bukan lagi sekedar teks biasa, tapi udah jadi dokumen JSON yang terstruktur, lengkap dengan label-label kayak LNAME dan FNAME. Inilah yang ngasih kita fleksibilitas skema yang luar biasa itu. Ketiga, column oriented. Ini jagoannya analisis big data. Gini deh, bayangin file Excel raksasa. Database biasa kan bacanya baris per baris, ya kan? Nah, database ini bacanya kolom per kolom. Jadi kalau kalian cuma butuh data dari satu kolom di antara miliaran baris, dia cuma bakal baca kolom itu aja. Hasilnya, analisis jadi cepat banget. Lihat deh, setiap kali Rocky bisa punya set kolom yang beda-beda. Rocky 1 punya info city, sementara Rocky 3 punya company. Ini efisien banget buat data yang nggak lengkap atau yang biasa kita sebut sparse data. Karena kita nggak perlu buang-buang tempat kosong buat atribut yang emang nggak ada. Oke, sekarang kita masuk ke dunia yang sama sekali beda, graph database. Di sini, lupain deh yang namanya tabel dan dokumen. Fokus utamanya adalah hubungan. Data itu direpresentasikan sebagai node, bayangin kayak titik-titik, entah itu orang atau buku, dan edge. Nah, ini garis panah berlabel yang menghubungin mereka, kayak meminjam atau berteman dengan. Terus, kapan kita butuh beginian? Pikirin aja social media. Pertanyaan kayak, siapa aja sih teman dari temen gue yang kerja di perusahaan X? Itu bakal jadi mimpi buruk di SQL, butuh banyak banget operasi join yang bikin lambat. Tapi di graph database, menelusuri hubungan kayak gini, itu kerjaan utamanya, jadi cepet banget. Dan yang terakhir, yang paling modern dan lagi ngetren banget sekarang, vector database. Ini adalah mesin di balik AI modern. Jadi dia itu nggak nyari kecocokan yang persis, tapi nyari kemiripan. Ini sihirnya kenapa rekomendasi film di Netflix atau lagu baru di Spotify bisa pas banget sama selera kita.
Semua data diubah jadi angka dan database-nya nyari vektor mana yang posisinya paling dekat. Oke, teori-teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian taktis. Ini tips khusus buat ujian yang bisa langsung kalian pakai buat ngubah soal rumit jadi poin penuh. Kita bakal fokus ke cara ngubah model ERD tradisional jadi model graf. Nah, ini salah satu tipe soal yang paling sering muncul. Dosen atau penguji itu pengen tahu apakah kalian bisa mikir di luar kotak relasional. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya ngubah diagram ERD yang kaku itu jadi model graf yang dinamis, apalagi pas lagi di bawah tekanan waktu ujian? Strateginya simple, ada 2 langkah aja. Pertama, lupain yang namanya tabel. Ubah tiap entitas, kayak budi atau buku jadi sebuah lingkaran atau node. Kedua, ubah tiap hubungan jadi panah yang ada labelnya atau edge. Jadi bukan lagi tabel nyambung ke tabel, tapi node budi dihubungin sama panah meminjam ke node buku. Intinya fokus ke hubungannya, bukan ke struktur tabelnya. Oke, ini dia ujian sesungguhnya. Mari kita terapin semua yang barusan kita pelajarin ke sebuah studi kasus yang realistis, mirip banget sama apa yang bakal kalian temuin nanti. Coba perhatiin detailnya baik-baik ya. Metadatanya beragam, formatnya nggak seragam dari tiap provinsi, beda-beda. Nah, kata kuncinya di sini apa? Tidak seragam. Ini petunjuk gede banget. Dengan kondisi kayak gini, buat nyimpen data metadata, tipe NoSQL mana yang paling masuk akal? Jawabannya udah jelas, dokumen store. Kenapa? Ya karena kata kuncinya tadi, fleksibilitas. Dokumen store tuh nggak maksa data harus masuk ke skema yang kaku. Metadata buku bisa punya atribut penerbit, sementara audiobook punya narator, dan dua-duanya bisa hidup bareng dengan damai di dalam satu koleksi yang sama. Pertanyaan berikutnya, ini buat ngetes seberapa dalam pemahaman kalian. Anggap aja ada yang ngotot, pokoknya harus pakai SQL buat proyek ini. Bencana apa yang kira-kira bakal terjadi? Coba ingat-ingat lagi analogi rak arsip kita di awal tadi. Ada 2 risiko utama. Pertama, kekakuan skema. Bayangin deh di masa depan ada jenis media baru, misalnya video interaktif. Pakai SQL, kalian harus mengubah seluruh struktur tabel, sebuah proses yang sakit kepala dan berisiko. Kedua, performa. Mencoba masukin 200 terabyte log nggak terstruktur tiap hari ke database relasional itu ibarat nyoba masukin air bah ke pipa kecil. Pasti mampet sistemnya. Pada akhirnya, kuncinya cuma satu. Jangan mukul sekrup pakai palu. Kenali dulu bentuk data kalian kayak gimana, kecepatannya, keragamannya, baru deh pilih alat yang tepat dari 5 senjata di kotak peralatan NoSQL kita. Nah, sekarang saya punya satu pertanyaan terakhir buat kalian. Kita tahu AI ada di mana-mana, dan sekarang kalian udah paham kekuatan vektor database. Pertanyaannya bukan lagi, bisa nggak kita bangun AI? Tapi gimana caranya kita bangun AI yang lebih cerdas pakai database yang tepat? Coba pikir.